Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian kitabah. Kedua, tujuan pembelajaran kitabah. Ketiga, strategi pembelajaran kitabah. Dan yang terakhir, tahap-tahap latihan dalam pembelajaran kitabah. Yang pertama yaitu pengertian kitabah. Kitabah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentukan dari kata katabah yang berarti katakan dan kitabatan. Kitabah berarti tulisan, menyusun, mengumpulkan, dan tepat mendaftarkan. Kitabah adalah keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan ide atau pemikiran secara tertulis. Kitabah berfungsi sebagai media komunikasi tulisan antara peneliti dan membaca. Meski terpisah oleh waktu dan tempat, kemahiran kitabah secara umum dimaksudkan untuk berkomunikasi secara tertulis. Karena kitabah pada dasarnya merupakan ungkapan dari apa yang dipikirkan kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Keterampilan ini secara umum mempunyai dua aspek, yaitu kemahiran membentuk alfabet dan membaca, serta kemahiran melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Mahmud Kamil Al-Naqoh menyatakan bahwa maharoh kitabah bukan hanya sekedar keterampilan menulis, tapi di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu maharoh harofiyah, maharoh istiqlal, dan akliyah fikriyah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kitabah merupakan ungkapan ide atau pikiran seseorang kepada orang lain dalam bentuk tulisan yang menyampaikan informasi yang terdapat dalam pikiran yang berupa ide-ide, gagasan, pikiran, ataupun yang lainnya melalui sebuah tulisan, sehingga informasi tersebut dapat menerimanya melalui tulisan. Seperti halnya pembelajaran pada umumnya, pembelajaran keterampilan kitabah memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Di antaranya yaitu yang pertama, agar peserta didik mampu menuliskan kata-kata dan kalimat bahasa Arab dengan sendiri, mahir, dan benar. Yang kedua, agar peserta didik mampu menuliskan dan membaca kata-kata dan kalimat bahasa Arab secara terpadu. Yang ketiga, melatih panca indera peserta didik untuk menjadi aktif berbahasa Arab, baik melalui perhatian, pendengaran, penglihatan, pengucapan, maupun penelitian. Yang keempat, menumbuhkan penelitian bahasa Arab yang indah dan rapi. Yang kelima, menguji kembali pengetahuan siswa terhadap penelitian kalimat yang telah dipelajari. Yang keenam, melatih siswa mengarang dengan bahasa Arab dengan menggunakan gaya bahasanya sendiri. Selain beberapa tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan pembelajaran kitabah berdasarkan tingkatannya, yaitu yang pertama, tingkat pemula, menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana, menulis satuan bahasa yang sederhana, menulis pernyataan dan pertanyaan sederhana, dan menulis paragraf pendek. Yang kedua, tingkat menengah, menulis pernyataan dan pertanyaan, menulis paragraf, menulis surat, menulis karangan pendek, dan menulis laporan. Yang ketiga, tingkat lanjut, menulis paragraf, menulis surat, menulis berbagai jenis karangan, dan menulis laporan. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kitabah. Ada tiga. Yang pertama, musyarakat al-kitabah al-falah. Strategi ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan peserta didik dalam menulis, di samping untuk membentuk kerjasama tim. Langkah-langkah strategi ini adalah: yang pertama, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi peserta didik untuk dapat membuat karangan pendek sebagai jawaban pertanyaan tersebut. Yang kedua, mintalah peserta didik untuk menjawab sekaligus mengembangkan jawabannya dalam bentuk narasi tulisan. Yang ketiga, mintalah peserta didik untuk berkeliling mencari teman yang dapat membantunya bekerja sama menjawab pertanyaan tersebut. Tekankan pada mereka untuk saling membantu. Yang keempat, setelah pertanyaan terjawab semuanya, peserta didik diminta untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jawaban-jawaban tersebut kemudian didiskusikan dari segi isinya dan susunan kalimatnya. Yang kedua yaitu ada takbir al-suwar. Strategi ini sangat baik dipakai untuk melibatkan peserta didik dalam menemukan dan menyusun ide cerita secara sistematis. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, tahap persiapan. Siapkan gambar yang sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi gambar tersebut dan membuat tulisan secara runtut dan logis dalam waktu yang sudah ditentukan. Lalu, seorang peserta didik diminta untuk membacakan
hasil tulisannya dan peserta didik lainnya mengkritisi tulisan tersebut dari segi tata bahasanya. Kemudian akhiri pembelajaran dengan menjelaskan kesalahan-kesalahan umum dalam tulisan peserta didik. Yang ketiga yaitu ada kitabah al-musyarat. Strategi ini sebaiknya digunakan di akhir sesi pembelajaran. Strategi ini bertujuan untuk melibatkan peserta didik sejak awal dalam merespon proses belajar mengajar di dalam kelas. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, bagikan kertas pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik diminta menulis pada kertas yang telah disediakan tentang apa yang telah mereka pelajari hari itu, atau berupa evaluasi terhadap PMB, atau juga dapat berupa tanggapan dan harapan pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, jika waktu memungkinkan, maka guru memberikan komentar atau jawaban terhadap tulisan mereka. Selanjutnya yaitu tahap-tahap latihan dalam pembelajaran kitabah. Terdapat beberapa tahap latihan menulis yang harus dilakukan dalam pembelajaran kitabah, yaitu yang pertama latihan kebahasaan, mencontoh, reproduksi, imla, mengarang terpimpin, mengisi formulir, bagian dan sejenisnya, dan mengarang bebas. Yang pertama, latihan kebahasaan memiliki banyak ragam, diantaranya latihan rekombinasi dan transformasi. Rekombinasi merupakan latihan menggabungkan kalimat-kalimat yang mulanya berdiri sendiri menjadi satu kalimat panjang. Sedangkan transformasi merupakan latihan mengubah bentuk kalimat dari kalimat positif menjadi kalimat negatif, kalimat berita menjadi kalimat tanya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada tahap mencontoh. Dalam tahap latihan ini, peserta didik akan mempelajari banyak hal. Di antaranya, pertama, peserta didik belajar dan melatih diri menulis dengan tepat sesuai contoh. Yang kedua, peserta didik belajar mengeja dengan benar. Ketiga, peserta didik berlatih menggunakan bahasa Arab yang benar. Sebagian besar para ahli dalam pengajaran bahasa setuju bahwa membaca dapat memperbaiki keterampilan mengarang. Lebih banyak peserta didik membaca, lebih banyak dapat diharapkan karangannya menjadi lebih baik. Mencontoh tentu melalui proses membaca. Karena itu, dengan mencontoh, peserta didik kita latih membaca juga. Dan apabila hal ini dikerjakan dengan sistematis, diharapkan terjadinya perbaikan dalam mengarang karangan. Tahap yang ketiga yaitu reproduksi. Reproduksi adalah menulis berdasarkan apa yang telah dipelajari secara lisan. Dalam tahap ini, peserta didik sudah mulai dilatih menulis tanpa ada model. Model lisan tetap ada dan harus model yang benar-benar baik. Jawaban-jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan dalam pengajaran membaca ataupun latihan pola kalimat yang biasanya dikerjakan secara lisan dapat dipakai sebagai latihan atau maksudnya. Tahap keempat yaitu imla. Dalam hal ini terdapat dua macam imla, yaitu pertama imla yang dipersiapkan sebelumnya. Peserta didik diberitahu sebelumnya materi atau teks yang akan diimlakan. Kedua, imla yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Peserta didik tidak diberitahu sebelumnya materi atau teks yang akan diimlakan. Sebelum penyajian, sebaiknya guru membacakan secara lengkap, kemudian menuliskan beberapa kata-kata sulit di papan tulis dan diterangkan maknanya. Dalam membacakan teks imla, guru hendaknya memperhatikan asas-asas keefektifan membaca, baik yang bersifat kebahasaan maupun non-kebahasaan. Yang kelima yaitu tahap mengarang terpimpin. Pada tahap 4 di atas, kalimat-kalimat yang dilatihkan masih merupakan kalimat-kalimat lepas. Dan pada tahap 5 ini, peserta didik mulai dikenalkan dengan penelitian ilmiah, walaupun sifatnya masih terpimpin. Yang keenam yaitu mengisi formulir, bagan, dan sejenisnya. Keterampilan menulis banyak diperlukan untuk hal-hal yang praktis dalam kehidupan nyata, seperti mengisi berbagai macam formulir, membuat daftar, bagan, denah, jadwal, menyusun biodata, dan sejenisnya. Keterampilan seperti ini perlu dan juga sangat menarik untuk dilatihkan kepada peserta didik. Misalnya membuat pohon keluarga, membuat denah rumah, dan mengisi form kartu identitas. Yang terakhir yaitu ada mengarang bebas. Tahap ini merupakan tahap yang melatih peserta didik untuk mengutarakan isi hatinya dengan memilih kata-kata dan pola kalimat secara bebas. Namun, guru tetap memberikan bimbingan dan pengarahan, dan ada baiknya jika topik, unsur-unsur, dan panjang karangan ditentukan oleh guru dan kesepakatan peserta didik.
Judul yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat kematangan peserta didik. Dan dalam menentukan judul, guru hendaknya tidak hanya mengandalkan seleranya saja, tetapi juga mempertimbangkan apa yang menjadi minat, kegemaran, dan perhatian peserta didik. Karena hal ini akan sangat membantu peserta didik dalam menggali dan mengumpulkan gagasan yang akan ditulisnya. Kesimpulannya yaitu, kitabah merupakan ungkapan ide atau pikiran seseorang kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Pembelajaran kitabah diantaranya bertujuan agar peserta didik mampu menuliskan kata-kata dan kalimat bahasa Arab dengan mahir dan benar, melatih panca indera peserta didik untuk menjadi aktif berbahasa Arab, dan melatih siswa mengarang dengan bahasa Arab dengan menggunakan gaya bahasanya sendiri. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran kitabah adalah strategi masyarakat al-kitabah al-fa'alah, strategi takbir al-suwar, dan strategi kitabah al-nasyrot. Terdapat beberapa tahap latihan menulis yang harus dilakukan dalam pembelajaran kitabah, yaitu latihan kebahasaan, mencontoh, reproduksi, imla, mengarang terpimpin, mengisi formulir bagan, dan mengarang bebas. Semua strategi pembelajaran yang telah disiapkan harus diiringi dengan kemampuan dan pemahaman guru untuk menggunakan strategi-strategi tersebut. Karena tanpa hal tersebut, penggunaan strategi dalam pembelajaran akan sia-sia. Oleh karenanya, pemahaman serta kemampuan untuk menerapkan sebuah strategi pembelajaran sangatlah penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan agar proses pembelajaran dapat berjalan terarah menuju tujuan tersebut. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.